Kembali lagi bersama saya Kasih Purnama dengan NIM 231340109. Di sini seperti biasa saya ingin membuat learning journal pada pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, seperti biasa sudah ada yang tampil lagi, yaitu teman-teman saya sebanyak 3 orang yang berdurasi setiap orang itu 10 menit untuk menyampaikan materinya masing-masing. Nah, public speaker yang pertama itu ada Marita Nurfadilah, yaitu dia menjelaskan tentang tata cara untuk live streaming, atau bukan live streaming, live host gitu. Jadi kayak dia berjualan di TikTok gitu, itu dia memperagakan bagaimana caranya untuk live di TikTok atau berjualan di TikTok atau menjadi host live streaming gitu. Nah, yang kedua itu ada ada Fitriani yang membawakan materi tentang simple present tense. Itu adalah rumus dalam grammar atau rumus dalam bahasa Inggris, yang dimana apa sih yang dimaksud dengan simple present tense itu? Yang dimaksud dengan simple present tense itu adalah apa yang kita lakukan di masa sekarang gitu. Jadi di dalam grammar itu kan ada yang kita lakukan di masa lalu, ada yang dilakukan yang akan datang. Nah, yang kemarin dibahas itu adalah yang kita lakukan di masa sekarang gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada tentang judi online yang dibawakan oleh siapa namanya, Adika atau Dika. Jadi yang saya dapat adalah judi online kan sekarang tuh udah gampang banget ditemuin, cuma modal HP dan internet orang juga bisa langsung main kapan aja. Yang awal tuh banyak yang mikir judi online itu cuma hiburan atau cara cepet biar kita itu bisa dapat uang gitu, padahal kenyataannya lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya. Banyak orang yang akhirnya kecanduan, kehilangan uang, bahkan hubungan dengan keluarga itu bisa menjadi rusak gara-gara judi online tersebut. Bahaya judi online itu bisa bikin seorang ketagihan. Misalkan sekali menang, biasanya muncul rasa penasaran dan pengen terus-terusan main. Tapi kalau semisal kalah, dia itu malah jadi makin nekat buat balikin uang yang hilang dari itu. Dari situ tuh orang bisa terus-terusan main tanpa sadar, udah ngabisin banyak uang dan banyak waktu. Nah, selain itu judi online juga bisa bikin orang jadi susah ngatur emosi. Ada yang gampang marah, stres, bahkan kehilangan semangat hidup karena terus-terusan kalah. Nah, gak sedikit juga orang yang akhirnya bohong ke keluarga atau pinjam uang sana sini, gali lubang tutup lubang demi untuk bisa lanjut main gitu. Dampak dari judi online ini tuh adalah bukan cuman uang habis, banyak hal lain yang ikut kena, seperti prestasi belajar atau kerja jadi menurun karena terlalu fokus main. Hubungan dengan keluarga dan teman jadi renggang. Bisa terlilit hutang karena terus mengejar kemenangan. Yang paling penting nih, kesehatan mental terganggu seperti cemas dan stres yang berlebihan. Waktu terbuang sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau semisal terus dibiarkan, judi online juga bisa membuat seseorang kehilangan masa depan karena kebiasaan buruk tersebut sulit dihentikan. Jadi, kesimpulannya, judi online itu bukan jalan cepat untuk jadi kaya, justru lebih banyak membawa kerugian dalam masalah hidup. Karena itu, penting untuk bisa mengontrol diri kita untuk menjauhi judi online supaya kehidupan menjadi lebih tenang, sehat, dan masa depan juga terjaga. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada kelompok 2 yang membawakan materi tentang glossophobia atau demam panggung, ciri-ciri demam panggung dan tips untuk sukses dalam berpublic speaking. Nah, yang pertama itu ada glossophobia. Glossophobia itu merupakan rasa takut atau cemas saat berbicara depan umum. Istilah ini tuh berasal dari bahasanya nih, yaitu glossa yang berarti lidah dan phobos yang berarti takut. Kondisi ini tuh sering dialami banyak orang, terutama ketika harus sambil depan kelas, presentasi, pidato, atau sekedar memperkenalkan diri depan banyak orang. Biasanya
Orang yang mengalami glosopobia itu akan merasa gugup, jantung berdebar, tangan berkeringat, sulit fokus, bahkan kadang merasa blank saat berbicara. Nah, rasa takut ini tuh muncul karena adanya rasa malu, takut salah, takut ditertawakan, atau takut dinilai buruk oleh orang lain. Kalau misalkan dibiarkan terus, glosopobia itu bisa membuat seorang jadi kurang percaya diri dan sulit mengembangkan kemampuan komunikasi di depan umum. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah ada ciri fisik demam panggung. Yang pertama ada mulut dan tenggorokan terasa kering. Yang kedua, jantung berdebar kencang, tangan atau tubuh gemetar, terus berkeringat dingin. Ada juga wajah tampak memerah dan tenggorokan kering. Suara menjadi terbata-bata atau hilang, mual, pusing atau sakit perut sebelum tampil. Nah, selanjutnya ada tentang ciri psikologis dan emosional demam panggung. Yang pertama ada pikiran negatif atau self-doubt, yaitu meragukan kemampuan diri sendiri dan takut tidak mampu tampil maksimal, takut dinilai atau ditertawakan oleh orang lain, merasa panik atau cemas berlebihan, terus fokus pada penilaian orang lain, yang dimana terlalu memikirkan pandangan penonton terhadap dirinya. Terus ada juga sulit berkonsentrasi, pikiran menjadi kacau, sulit mengingat materi atau ngeblank, atau sulit fokus, kesulitan berpikir jernih saat atas panggung. Nah, ada tips sukses untuk berpublic speaking. Yang pertama, memvisualisasikan keberhasilan sebelum tampil. Misalkan kayak coba bayangin diri sendiri lagi berbicara depan dengan lancar dan percaya diri depan banyak orang. Cara ini tuh bisa bantu mengurangi rasa gugup dan bikin pikiran kita tuh jadi lebih positif. Terus gunakan afirmasi positif, biasakan kasih semangat ke diri sendiri nih dengan kata-kata yang positif seperti saya pasti bisa, saya pasti mampu ngomong yang baik di depan halayak ramai atau di depan banyak orang. Nah, hal kecil kayak gitu tuh bisa bantu ningkatin rasa kepercayaan diri kita. Nah, yang terakhir itu adalah latihan. Ini poin yang paling penting. Latihan secara rutin supaya lebih siap. Misalkan coba latihan berbicara depan kaca, depan teman, atau dengan merekam suara sendiri. Semakin sering latihan, biasanya rasa takut dan gugup itu akan semakin berkurang. Terus juga tetap tenang saat berbicara. Saat sedang pidato atau presentasi, usahakan tetap fokus dan jangan terlalu memikirkan penilaian orang lain. Tarik nafas perlahan, bicara dengan santai, dan percaya sama kemampuan diri sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada learning journal kali ini. Apabila banyak kesalahan atau banyak terbata-batanya atau banyak tiponya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.